Perkenalkan, nama saya Ivana Hotmadumamanik, NIM 2016-31003. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode SAW dari mata kuliah SPK. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pembahasan apa itu metode SAW. Metode SAW sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW atau yang disebut lainnya dengan simple additive weighting adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu kasus. Akan tetapi, perhitungan dengan menggunakan metode SAW ini hanya akan menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria yang akan telah ditentukan. Metode SAW ini juga lebih efisien karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Ini adalah contohnya, rumusnya. Ini adalah keterangannya. Ini juga adalah keterangannya. Contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan makanan ringan XYZ akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditunjukkan selain untuk keperluan investasi, juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Beberapa kriteria digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, yaitu C1, harga, yaitu seberapa besar harga barang tersebut. C2-nya, nilai investasi 10 tahun ke depan, yaitu seberapa besar nilai investasi barang dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. C3-nya, daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, yaitu seberapa besar peranan barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Daya dukung diberi nilai I atau sama dengan kurang mendukung, 2 artinya cukup mendukung, dan 3 adalah sangat mendukung. C4, prioritas kebutuhan merupakan tingkat kepentingan atau kemendesakan barang untuk dimiliki perusahaan. Prioritas diberi nilai I adalah 1 adalah sangat berprioritas, 2 berprioritas, dan 3 cukup berprioritas. C5, ketersediaan atau kemudahan merupakan ketersediaan barang di pasaran. Ketersediaan diberi nilai 1 sulit diperoleh, 2 cukup mudah diperoleh, dan 3 sangat mudah diperoleh. Dari pertama dan keempat kriteria tersebut, kriteria pertama dan keempat merupakan kriteria biaya, sedangkan kriteria kedua, ketiga, dan kelima merupakan kriteria keuntungan. Pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. C1 sama dengan 25%, C2 sama dengan 15%, C3 sama dengan 30%, dan C4 sama dengan 25%, dan C5 sama dengan 5%. Ada 4 alternatif yang diberikan, yaitu A1, membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang. A2, membeli tanah untuk membangun gudang baru. A3, maintenance sarana teknologi informasi. A4, pengembangan produk baru. Ini dia nilai dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Jadi yang alternatif yang pertama A1, C1-nya 150 juta rupiah, C2-nya adalah 15%, C3-nya adalah 2, C4-nya ada 2, C5-nya 3. Alternatif yang A2, C1-nya adalah 500 juta
rupiah. C2-nya adalah 200%, C3-nya 2, C4-nya 3, C5-nya 2. A3-nya C1-nya 200, C2-nya 10%, C3-nya 3, C4-nya 1, C5-nya 3. Yang alternatif A4, C1-nya adalah 350, C2-nya adalah 100%, C3-nya 3, C4-nya 1, C5-nya 2. Ini adalah normalisasi dari R11, R12, R13, 14. Dan ini yang normalisasi yang R15 sampai seterusnya. Dan ini adalah hasil dari normalisasi. R1 0,075, 0,67, 051, 031, 067, 0,33, 0,6 seterusnya. Ini adalah proses perankingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambilan keputusan. W sama dengan 0,25, 0,15, 0,30, 0,25, dan 0,05. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. V1-nya sebesar 0,7385, V2-nya sama dengan 0,542, V3-nya sebesar 0,795, V4-nya sama dengan 0,765. Maka nilai terbesar ada pada V3, sehingga alternatif A3 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, maintenance sarana teknologi informasi akan terpilih sebagai solusi untuk investasi sisa usaha. Sekian presentasi dari saya, sedikit tentang metode SAW. Terima kasih.